Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Ya. Hari ini minal aidin wal faizin dulu nih. Ya. Kita baru ketemu teman-teman media lagi nih. Kita kangen banget nih pasti dengan komentar-komentar yang menohok nih. Ya. Hari ini kedatangan kami dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka RJ atau Restoratif Justice dan kesepakatan yang akan kita baca bersama-sama, kita telaah bersama-sama sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh tim kuasa hukum Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, dan di beberapa media kan tentunya sudah disampaikan. Terus kemudian kami sebagai tim hukum Bapak Presiden Joko Widodo juga hadir dan dipanggil untuk para pelapor. Ya, para pelapor salah satunya adalah kampus saya sudah hadir, sudah kenal kan bahwa pelapornya juga adalah Bapak Lucu, penjelasan tim hukum Bapak Presiden Joko Widodo. Hal ini untuk mempertegas apa isi daripada kesepakatan, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mendengar beberapa media bahwa ada Charlie Chaplin, ada beberapa tokoh. Nah, hari ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara Rismon, jangan bermain-main dengan persoalan ini, ungkap semuanya, usut segera, siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Chaplin ini siapapun, kami belum jelas nih. Ini siapa ini dibalik ini semua? Itu harus diusut tuntas. Ya, jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya mengingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismon, nol di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya jasanya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya, Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai, keluar, sampaikan kepada publik sesuatu yang salah. Jangan bersembunyi behind the screen. Kalau itu memang salah, ungkapkan dong. Gentleman, Anda seorang laki-laki, kalau Anda laki-laki, kalau Anda seorang perempuan, Anda harus tegas. Gentleman, keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai, keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang mengatasnamakan peneliti yang tidak notabene ya? Sekali lagi, saudara Rosulio, ya, itu dia tidak linear keilmuannya. Ya, kalau Rismon Hasyiwalan Sianipar, dia berdasarkan ya disiplin keilmuan akademik. Ada dasar. Dia sebagai peneliti. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyadari nih sekarang ini. Ya, saudara Rismon Hasyiwalan Sianipar sudah menyadari kesalahannya. Sehingga tidak ada alasan juga kita permohonan RJ merupakan kesepakatan. Ayo, kita lihat nih seperti apa. Tapi saya hanya meng-highlight, ungkap. Rismon, you jangan takut. Kalau you memang benar, you ungkap semua. Apa benar ada keterlibatan orang-orang ini? Dan saya minta penyidik Polda Metro Jaya mengusut tuntas siapa yang mendanai. Ini ada kaitan-kaitan yang saya anggap ini merusak berbangsa dan bernegara. Saya ingatkan sekali lagi, ada masa, ada orangnya. Ada orang, ada masanya. Kami pemuda saat ini tidak terima kalau hal-hal ini dihalalkan. Kenapa? Dalam penegakan hukum, membangun berbangsa dan bernegara, tidak seperti itu, kawan. Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Kita sikat. Kita mau lihat nih, ya kan, dana yang digunakan ini benar halal atau tidak. Sebab sesuatu yang halal atau tidak halal, ini adalah persoalan hukum. Sehingga ini harus dihukum, harus ditegakkan. Saya cuma menyampaikan, sebentar mungkin kita akan bertemu dengan penyidik dan si Rismon. Ya, Rismon mungkin ada.
Saya hanya menitip beratkan kepada saudara Rismond, jangan bermain-main narasi. Kalau itu benar ada, dan pertemuan-pertemuan itu ada, nggak ada cerita. Kata Bapak kita, kata Bapak Prabowo, ya, sikat habis. Nggak ada urusan sama kita, ya, nggak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari pihak Pak Jokowi mungkin ada dugaan tertentu nggak sih Bang sama siapa mungkin Charlie Chaplin ini gitu? Ya, Charlie Chaplin ini saya cuma dengar di media ya. Ada Chaplin ini pun gayanya kayak yang bener aja kok ini Chaplin. Ini siapa Chaplin ini kita belum tahu. Ya, makanya saya akan bertanya pada Rismond ya, kalau memang itu ada, saya minta penyidik usut tuntas dananya. Siapa yang memberikan, ada kaitannya nggak sama rekeningnya dan lain sebagainya, usut tuntas. Nggak boleh bermain-main begini nih. Artinya menghalalkan satu tindak pidana loh. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, sebab fitnah bangsa ini bisa rusak loh. Bisa anak bangsa berantem itu tidak dipikirkan. Iya kan? Jangan jadi gini. Jangan kita ya bersembunyi di belakang. Nongol. Saya minta Anda nongol. Sampaikan seperti yang teman-teman tahu, ada salah satu anggota dewan yang mengatakan ada yang jasanya palsu, tidak seperti kawan saya, ya kan? Kawan saya langsung menyampaikan ke publik. Nah, nongol dong biar kita tahu. Oh, Anda. Oh, itu. Oh, Anda. Hebat kali saudara. Sekali lagi sampaikan sama Anda. Ada masa, ada orangnya, ada orang, ada masanya. Bang, ada pertanyaan? Bang, tapi menduga orang yang dibalik ini semua adalah orang. Saya harus ya, ketemu Rismond Sianipar karena saudara Rismond ini yang menyampaikan, menyebutkan, ya. Jadi kesepakatan ini pun, ya, kalau jauh lebih baik kalau memang saudara Rismond berkenan atau bersedia untuk mengungkap semuanya, karena dia hadir katanya di pertemuan ya. Itu yang saya putih, yang saya lihat. Teman-teman media juga sudah tahu kan bahwa penyampaian itu ada di media sosial. Nah, ini yang harus kita betul-betul tindak lanjuti. Penyidik tidak boleh diam dalam hal ini. Ini harus diungkap. Kalaupun prosesnya akan lama, prosesnya katakanlah ini masih perlu proses untuk pengungkapan siapa dalang di balik ijazah palsu. Ayo kita tantangin, nggak ada masalah. Mau lama, mau berapa tahun, ayo yang penting terungkap. Itu inti daripada yang kami inginkan ya saat ini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan lagi? Ada kecurigaan terhadap orang-orang Apa ya mungkin yang orang berseberangan dengan Oh, Pak Jokowi, pasti. 2816 kalau nggak salah ya. 2816 ini kan tapi oknum ya. Saya rasa dia tidak mungkin di belakangnya ini tidak mungkin membawa nama partai tertentu. Ya, ini oknum-oknum yang bermain. Ya kan? Jadi oknum-oknum ini mendanai. Nah, ini adalah harus diungkap maksud saya. Perpanjangan tangan ini, gitu loh. Ini yang harus diungkap bahwa mendanai sesuatu tindak pidana dan kejahatan enggak? Kejahatan kan? Nah, ini yang harus segera diusut tuntas. Saya minta penyidik ini masalah sangat serius karena apa ya? Ya sekali lagi, Anda sudah pernah diberikan kesempatan untuk memimpin Republik ini, mendapatkan jabatan strategis. Kok Anda pula mau ngatur bangsa ini, rakyat Indonesia ya? Yang muda-muda dong, bos. Kita masih muda, bos. Ya, kita saat ini jangan diberikan presiden buruk terhadap politik praktis yang Anda lakukan. Ilustrasi politik Anda berhenti. Jangan dilanjutkan. Ini bahaya nih. Pada oknum-oknum ini, saya peringatkan Anda nongol. Ikuti dong Abraham Samad. Abraham Samad kan jelas tuh di podcast yang ngomong palsu, ya kan? Benar nggak? Ada kan? Oh ini palsu kan? Ada itu sehingga dia diseret-seret. Nah itu kan dia gentleman, ketahuan bahwa dia juga ikut memfitnah gitu loh. Iya kan? Nah gentleman dong seperti itu. Jangan di belakang-belakang, nggak bagus. Main harus gentleman. Saya ingatkan Anda gentleman aja. Anda nongol dong di TV kalau itu betul-betul palsu. Karena kita kan tidak akan mentolerir hal yang palsu dijadikan asli. Hal yang asli dijadikan palsu itu kita tidak tolerir. Gitu loh. Ya. Nah, ada tambahan ini saya sekarang bersama pelapor nih. Menambahkan sedikit aja lah ya. Saya ini wakil ketua Pradi Bersatu. Ya, saya diberikan mandat oleh Sekjen sama ketua umum saya yang awalnya membuat laporan di Polres Jakarta Selatan yang sudah ditarik dan sudah menetapkan tersangka terhadap RRT. Tapi hari ini kedatangan kami dalam rangka RG terhadap Rismond, salah satu tersangka. Ya, jadi kita mau mengakomodir itu. Nah, kemudian saya mau menyampaikan ya, hari ini saya juga bawa surat. Saya mau menyerahkan nanti kepada Dirkrim untuk RT, untuk ketua RT. Ya, saya minta ini ditahan nanti setelah P21. Ya, saya minta ditahan.
Roti pun boleh lah. Roti RT ya, pun boleh, bukan pun roti. boleh. RT Ya. roti. Ya, kepada Roy dan Tifa. Saya minta ini untuk kedua orang ini moralnya udah nggak ada ini. Ya, barang asli dibilang palsu. Ditunjukkan kemarin di gelar perkara khusus asli, habis keluar bilang palsu. Kan bingung saya. Jadi semua nanti ya kan yang ada melekat pada Pak Jokowi dan keluarganya dibilang palsu. Nah, ini berbahaya nih buat negara kita. Jadi saya minta kepada kepolisian segera tahan RT. Oke, kemudian saya minta kepada kejaksaan nanti ya ketika dilimpahkan berkas perkara, saya minta tolong digali. Ya, saya minta Pak Kejati tolong gali terkait dengan aliran dana. Ya. Aliran dana yang pernah disumbangkan kepada Roy ya kan untuk melaksanakan kegiatan ini, ya kegiatan fitnah ini. Ya, jadi saya minta untuk dikejar tindak pidana pencucian uangnya. Itu jelas-jelas apabila ada pembiayaan terhadap suatu peristiwa pidana, berarti yang membiayai itu melakukan tindak pidana juga. Ya. Dengan dugaan pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi saya minta itu tolong ditelusuri sampai ke ujung. Jadi saya minta Bu Jaksa, Pak Jaksa yang nanti menjadi jaksa analisa atau yang menganalisis berkas perkara, saya minta untuk lebih tegas lagi menempatkan pasal TPPU Ya. terhadap siapa-siapa saja yang menyandang dana kepada Roy. Nah, jadi jelas ya, Bang Rismon sudah menjelaskan secara singkat ya, bahwa ada pendana. Ada. Jadi teman-teman wartawan, kita harus tahu ya, untuk masyarakat luas juga kita harus memberikan pemahaman yang benar. Ya kan, bahwa ijazah Pak Jokowi nggak pernah palsu. Asli, 5 kali kok dilegalisir. 5 kali dari Solo, dari Jakarta, Presiden. Ya 5 kali total. Jadi nggak ada palsunya. Yang ada palsunya gigi si Roy yang palsu. Ya nggak ada itu palsunya. Ya jadi saya minta untuk segera ditahan yang namanya Roy dan Tifa. Atau Roti. Ya, atau Roti nih ya. Segera Jadi ditahan. Roti dia ini. Ya. Kau Roy, kau akui sebaiknya siapa-siapa saja yang menyandang dana kepadamu, yang kemudian kamu merupakan otak pelaku grand design dalam perkara ini. Saya minta kau segera mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, saya minta kejaksaan untuk menuntut maksimal. Demikian dari saya. Tambahan lagi dari rekan saya. Ya, saya mengingatkan untuk para elemen bangsa juga, para aktor-aktor, figur-figur yang diajak masuk ke dalam seolah-olah ini adalah penelitian dengan metodologi yang bermacam-macam lain-lain. Saya mengingatkan juga teman-teman atau para elit yang menjadi saksi ahli, kemudian dia menjadi membela, termasuk Ding Samsudin dan lain sebagainya. Jangan sampai malu, ya. Ini sebentar lagi ada pengacara malu nih, dari pakar menjadi pengacara nih. Ini akan malu nih di pengadilan. Kenapa saya bilang malu? Karena tidak akan mungkin bisa sesuatu yang asli disampaikan palsu. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Sehingga ini akan membuat beberapa tokoh yang berkiblat ke sana ini akan malu ini. Selain malu, bisa juga terseret ke dalam tindak pidana turut melakukan, ya. Terus yang kedua, ya, kalau kecuali ahli ya. Nah, cuman kalau ahli ini kan jadi malu kita sebenarnya, ya kan. Nah, kalau berbicara ahli, Anda bisa bertanya kepada advokat. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang mengetahui keahlian seorang, penelitian seseorang itu adalah advokat. Karena advokat adalah user, pengguna para ahli. Kami kalau sidang, kami memang akan mengambil beberapa ahli. Dan ahli-ahli kami tentunya harus basicnya betul-betul ahli. Sehingga bukan ahli-ahlian. Ahli yang benar-benar ahli supaya apa? Supaya tidak dikesampingkan di pengadilan ketika kita ajukan nanti. Sehingga yang mengetahui keahlian itu adalah advokat. Para advokat ini sangat mengerti yang mana ahli, yang mana ahli-ahlian, yang mana ahli-ahli. Ya, kita paham betul lah ya. Karena kenapa kami bersidang itu kita nggak mau keahlian ahli yang kita sampaikan di peradilan nanti dikesampingkan. Ini menjadi barometer untuk memenangkan kasus, sehingga yang paling memahami ahli itu adalah advokat. Sementara dari Pradi Bersatu, dari beberapa pengacara kami yang baik itu yang pengalaman memiliki jam terbang yang luar biasa, itu nggak pernah tuh pakai Roy Suryo, nggak pernah. Sebagai ahli yang benar-benar ahli dalam telematika nggak pernah tuh. Sementara kasus-kasus ITE dan lain sebagainya itu teman-teman juga di seluruh Indonesia banyak menggunakan ahli gitu loh. Tapi nggak pernah tuh
merekomendasikan bahwa pakai Rismon. Takutnya kalah, bos. Takutnya kalah, malu, bos. Kalau kalah kan malu, pengacaranya malu. Berarti dia nggak siap peran dan tidak bisa berstrategi dalam upaya-upaya hukum. Begitu kira-kira. Bang, Ya. jadi intinya abang datang sini RJ dari Rismon itu mesti Ya, kita harus berbicara dengan komprehensif dengan penyidik. Apa sih? Kita lihat dulu. Nah, ini bukan bargaining position untuk kemudian saudara Rismon untuk segera mengungkap dan lain-lain, tidak. Tetapi apapun menyerupakan kesepakatan Penegakan itu hukum, penegakan hukum. adalah murni penegakan hukum sebagai presiden yang baik untuk bangsa dan negara, para pemuda utamanya, ya. Kita jangan mau melihat mencontoh presiden buruk untuk bangsa ini, bagaimana bangsa ini ke depan untuk membangun bangsa ini baik secara politik, kenegaraan maupun sebagai warga negara yang baik. Poin apa bang yang membuat abang meyakinkan untuk RJ-nya Rismon diterima di abang sendiri dan Pak Jokowi sendiri bang? Poinnya apa? Ya, jadi RJ-nya gini, poinnya adalah Rismon harus ikut. Rismon harus ikut turut ambil bagian mengungkap siapa dalang di balik ijazah palsu, termasuk pendanaan tadi yang disebutkan Pak Lecu, bahwa pendanaan satu tindak pidana itu bisa dikenakan TPPU. Sehingga ini harus diusut tuntas. Saya meminta saudara Rismon untuk untuk mengungkap ini. Dan ingat, penyidik masih berhak melakukan, ini inti, penyidik masih berhak melakukan sebelum melakukan SP3 terhadap kesepakatan ini, dia masih bisa memeriksa Rismon untuk terakhir kalinya dan menyebutkan di beberapa poin pertanyaan nanti saudara Rismon untuk mengungkap siapa keterlibatan dan orangnya gitu loh, termasuk Caplim nih ya. Sekali ngomong kita sebagai orang timur, kalau kita orang timur nih ya, kalau kita orang timur, sekali kita ngomong apa yang kita omongkan kita harus lakukan. Dan ingat, kalau Anda benar ijazah yang palsu kok nggak diungkap, ungkap dong, berani dong ngomong palsu deh. Gua tantangin yang ngomong palsu deh. Gitu loh. Kalau Anda betul-betul hebat, ya kan? Pastiin dong. Jangan cuma bersembunyi behind the screen, itu yang nggak fair menurut saya dan bukan presiden baik untuk membangun bangsa ini kepada pemuda-pemuda seperti kita ini. Udahlah, akan banyak yang malu kali ini. Oke, ini ada Pak Andi. Ya, Pak Andi ada tambahan, silakan Pak Andi. Silakan. Ya, Ya. pada dasarnya semua relawan Pak Jokowi itu tegak lurus. Pak Jokowi, RJ ini sudah diterima oleh Pak Jokowi dan berproses untuk mendapatkan SP3. Artinya ini kami semuanya itu kompak ya, dalam satu komando, bahwasanya kita mendukung itu RJ dengan berdasarkan dari bagaimana ya kalau kita melihat bahwasanya Pak Jokowi ya, dan sebagai korban, dan juga kita melihat bagaimana dia sebagai sosok negarawan ya yang sudah di-downgrade sedemikian rupa, dan juga keluarganya, dan kami semua ya sebagai relawan pun artinya mendukung penuh untuk itu, bahwa pintu maaf itu diberikan yang seluas-luasnya kepada saudara Rismon itu. Yang jelas kalau saya lihat dari tiga ini, Rismon adalah the key player-nya ya. Yang dua ini adalah pelengkap penderita sebetulnya dari semua permainan-permainan yang dikatakan oleh mereka itu ya. Padahal itu bukan suatu permainan, ini adalah suatu kenyataan bahwasanya ini banyak sekali pelanggaran hukum di sini gitu. Kalau kita lihat dari konferensi pers mereka kemarin, mereka ini kembali nol lagi istilahnya ya. Jadi dia mau nyusun lagi rangkaian-rangkaian usaha-usaha ataupun upaya-upaya hukum lagi. Ini kembali dari nol lagi. Ya, ketika dikatakan oleh MK itu ditolak, dia mulai melakukan itu lagi. Kemudian membuat lagi CS, membuat lagi KIP ya, dan sebagainya untuk itu. Ya, tapi kita tetap fokus untuk mengawal itu dan kita berharap bahwasannya P21 ini dalam bulan ini akan dituntaskan. Memang saat ini adalah penambahan BAP ya, dari periode bersatu penambahan BAP dan juga teman-teman yang lain saksi pelapor ada penambahan BAP. Tapi pada intinya apapun yang dikatakan, plot twist yang dibuat oleh mereka akhir-akhir ini ya, ini sudah menggambarkan bahwa mereka ini ada suatu kepanikan dalam diri mereka untuk itu ya. Karena biar bagaimanapun ketika kita tantang untuk pra-peradilan, mereka tidak mau untuk itu, dan PH-nya juga ingin menghindari proses yang namanya pengadilan dengan segala upaya dan cara. Dan itu sudah diungkapkan
ya oleh PH mereka, koordinator PH mereka untuk itu. Nah, inilah gambaran intinya bahwasanya yang dikatakan penakut adalah mereka, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi siap untuk itu. Ya, kalau mereka kesempatan ada buat RJ, terus mereka tidak mau, itu malah kita bersyukur sebagai relawan. Artinya konflik di dalam kita tuh sudah tidak ada lagi. Kalau kita bicara yang dikatakan RJ itu, memang RJ itu kan adalah hak konstitusi dari mereka. Yang dikatakan Bang Ade kan yang bisa menerima menolak itu juga adalah dari saksi pelapor dan dari penyidik, ya, bukan mereka gitu loh. Nah, inilah gambarannya bahwasanya kita semua siap untuk itu, apapun yang terjadi, ya. Yang kita berharap, teman-teman juga kita berharap bahwasanya P21 itu akan terwujud dalam bulan ini, sehingga bulan Mei seterusnya bisa masuk di pengadilan. Demikian, terima kasih.